Pemirsa, Gubernur Riau Abdul Wahid berada di antara 10 orang yang ditangkap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Kendati belum ada pengumuman status hukum dari KPK, tapi Abdul Wahid jadi Gubernur Riau keempat yang ditangkap akibat kasus korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali menggelar OTT. Kali ini dilakukan di Provinsi Riau pada Senin 3 November 2025. Dalam OTT ini KPK mengamankan 10 orang termasuk Gubernur Riau Abdul Wahid. KPK juga menyita barang bukti sejumlah uang. Informasi yang diperoleh OTT ini terkait dengan proyek di Dinas PUPR Provinsi Riau. Namun KPK belum mau menjelaskan secara detail. Jadi selain pihak-pihak yang diamankan, ada juga sejumlah uang sebagai barang bukti yang diamankan dalam kegiatan tangkap tangan ini. Ada unsur kepala daerah, penyelenggara dan pihak swasta di antara 9 orang. Di antaranya. Oke, nanti kita update lagi. Kasusnya ini terkait apa sih Mas? Barangkali soal dinas PU. Terkait dengan perkaranya apa, konstruksi perkaranya bagaimana, nanti kami akan update ya dalam konferensi pers. Mas, mungkin udah bisa disebut nominal uang barang bukti yang diamankan? Nanti termasuk itu ya, ini sedang kami hitung juga. Tapi untuk mata uang rupiah dan mata uang asing? Itu diantaranya. Mata uang asing dan mata uang asing. Dolar, Singapura. Nanti, detailnya nanti ya. Bagi sebagian masyarakat Riau, nama Abdul Wahid bukanlah sosok asing. Ia dikenal sebagai figur sederhana yang meniti karir politik dari bawah dan sangat jauh dari kemewahan. Abdul Wahid lahir di Dusun Anak Periak, Desa Belaras, Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau pada 21 November 1980. Ia anak ketiga dari 6 bersaudara. Abdul Wahid menempuh pendidikan Sekolah Dasar Negeri Sri Simbar pada tahun 1994, lalu melanjutkan pendidikan ke MTSC Simbar dan lulus pada tahun 1997. Pada jenjang sekolah menengah atas atau SMA, ia menjalani pendidikan di MA Tebulaha, ibu kota Kabupaten Tembilaha. Belum sampai tuntas mengenyam di MA itu, ia pindah bersama kakak sepupunya ke Pondok Pesantren Asyabul Yamin di daerah Lasituo, Kecamatan Ampe Angke, Candung, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Untuk melanjutkan pendidikan, Wahid kecil tak segan membantu ibunya bekerja di sawah dan kebun warga. Ketika menempuh pendidikan di UIN Suska Riau, Fakultas Tarbiyah jurusan Pendidikan Agama Islam, ia tetap berjuang keras agar tidak menjadi beban keluarga. Sambil kuliah, Abdul Wahid bekerja sebagai cleaning service di kampusnya. Ia juga pernah menjadi kuli bangunan hanya agar bisa membayar biaya kuliah dan kebutuhan hidup sehari-hari. Dalam karir politik, Abdul Wahid duduk sebagai anggota DPRD Riau dari fraksi PKB pada 2009 hingga 2014. Tahun 2014 hingga 2019, Abdul Wahid kembali mendapat amanah dan ditunjuk menjadi ketua fraksi PKB DPRD Riau pada periode tersebut. Karirnya melesat pada tahun 2019 hingga 2024, Abdul Wahid dipercaya masyarakat lewat pileg untuk duduk di DPR RI di Komisi 10. Di Senayan itulah Wahid dipercaya sebagai Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI. Penangkapan OTT KPK terhadap Abdul Wahid ini membuat warga mengaku kecewa terhadap perilaku pejabat daerah di Riau yang selalu terjaring operasi tangkap tangan atau OTT KPK. Politisi yang kemudian berhasil duduk dalam kepemimpinan kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun di kabupaten kota itu selalu berusaha berpikir bagaimana kemudian mereka bisa mengembalikan dana yang sudah mereka pinjam sebelumnya kepada pemodal. Kemudian yang ketiga tentu saja soal mentality. Jadi mentality itu kemudian dibentuk karena mereka ada dalam suasana politik yang mengharuskan mereka seperti itu. Jadi kultur sebenarnya, kultur politik yang memang belum dewasa untuk kita berada dalam struktur politik yang sehat. Sangat memantapkan warga Riau lah. Gubernur yang dipimpin di Riau kan. Tapi bikin malu masyarakat Riau lah. Kecewa Bang ya? Kecewa lah, baru memimpin Riau dia kan, sudah tertangkap KPK. Kalau sebagai masyarakat Pekanbaru, yang terutamanya kecewa atas kasus yang telah beliau lakukan. Kalau ada yang baru bisa mengayomi lebih baik lagi aja. Penangkapan Abdul Wahid oleh KPK menjadi Gubernur Riau keempat yang berurusan dengan KPK.
Kasus pertama yang membuka catatan kelam Riau ialah Saleh Jasid yang terjerat korupsi pengadaan 16 unit mobil pemadam kebakaran senilai 15,2 miliar rupiah. Saleh terbukti melakukan penunjukan langsung yang merugikan keuangan negara dan divonis 4 tahun penjara. Kedua adalah Rusli Zainal yang menjabat 2 periode. Ia terjerat 2 kasus besar, yakni suap proyek pembangunan venue PON 18 Riau 2012 dan korupsi izin usaha pemanfaatan hutan. Rusli Zainal divonis 14 tahun penjara kemudian dikurangi menjadi 10 tahun setelah peninjauan kembali. Kemudian ada Anas Makmun yang terlibat kasus alih fungsi kawasan hutan untuk perkebunan sawit melalui revisi rencana tata ruang wilayah Riau. Anas menerima suap dari pengusaha agar lahan sawit keluar dari kawasan hutan. Anas divonis 7 tahun penjara dan sempat mendapat gerasi presiden pada tahun 2020. Namun ironisnya kembali dipenjara karena kasus gratifikasi RAPBD Riau. Abdul Wahid belum genap 1 tahun menjabat sebagai Gubernur Riau. Ia juga pernah mengikuti retret kepala daerah pada Februari 2025 setelah dilantik Presiden Prabowo Subianto. Semangat Presiden Prabowo Subianto untuk mencegah korupsi di pemerintahannya sebenarnya sudah dilakukan. Salah satunya dengan kegiatan retret atau pertemuan intensif yang menekankan pentingnya pencegahan korupsi serta pembenahan tata kelola pemerintahan. Bahkan di dalam kegiatan retret kepala daerah diberikan pembekalan materi, salah satunya terkait pencegahan korupsi. Tentu semangat yang dibangun Presiden ialah untuk mencegah terjadinya korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah. Tim Liputan, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.